Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengurai satu tulisan Kiai Haji Madudin yang terbaru ya, atau yang kaitannya dengan majalah Tempo, dimana sebenarnya untuk tulisan ini sudah ditayangkan, sudah dimuat di dalam website Ponpes Nahdlatul Ulum, yaitu pesantrennya Kiai Haji Madudin. Dan tulisan itu diunggah dengan judul "Isu Nasab Naik ke Tempo, Ba'alawi di ujung tanduk, Rumel masih berdusta." Sekali lagi, ini adalah kritik atau komentar Kiai Haji Madudin tentang Gus Rumel Abbas ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Oke, langsung saja agar tidak membuang-buang waktu. Isu nasab batalnya silsilah klan Ba'alawi terus bergulir memasuki sudut-sudut kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Ulama Malaysia pun kini ramai membahas di YouTube tentang batalnya nasab Ba'alawi. Bahkan ulama Malaysia itu telah membeli dan membaca kitab-kitab penulis tentang batalnya nasab klan Ba'alawi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari tesis Kiai Haji Madudin itu ya cukup besar, bahkan tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri pun sama, bahkan sampai ke Malaysia gitu kan. Jadi salah yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Madudin dalam tesisnya atau tesis Kiai Haji Madudin itu tidak memiliki efek sama sekali terhadap masyarakat, bahkan semakin banyak pecinta habaib masyarakat, yaitu tidak bisa dibuktikan dengan fakta apapun kan ya. Berarti itu lebay aja itu dari kalangan para mukibin. Ya, lanjut. Ini setelah kalangan pesantren tersadar bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kebenaran itu akan merambat dikonsumsi oleh kalangan elit negeri ini dengan dimuat isu ini dalam majalah nasional sekelas Tempo. Dalam edisi 5-14 April 2024, majalah Tempo liputan khusus Idul Fitri mengambil judul cover obral gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul opini perbudakan spiritual masa kini. Dalam opini itu, Tempo mengulas tentang otokritik Mukhtar Lubis terkait karakter masyarakat kita yang memiliki ciri-ciri diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Betul. Bahkan meskipun di kalangan kiai ya, di kalangan ulama, di kalangan kiai, ketika mereka sudah terkena oleh doktrin para habib-habib ya, bahwa status mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, meskipun tanpa ada bukti, meskipun tidak bisa dibuktikan dengan DNA, meskipun tidak bisa dibuktikan dengan data-data pustaka, baik itu kitab nasab atau kitab sejarah, tetap mereka akan membela mati-matian pujaan mereka. Kenapa ya? Karena memang Indonesia itu memiliki ciri-ciri, atau masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu memiliki ciri-ciri yaitu berwatak lemah, sehingga kejiwaannya atau jiwanya, kemudian wataknya itu lemah dan suka atau mudah untuk tersilaukan oleh orang lain ya, meskipun orang lain itu hanya mengaku ya sebagai cucu Nabi. Hanya hal itu bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib, keturunan, ini dalam tanda kutip, Rasulullah. Majalah Tempo telah menggunakan dua tanda kutip untuk kalimat keturunan. Menurut penulis, dua tanda kutip itu mengandung arti yang menandakan bahwa redaktur ini sudah tidak percaya, minimal ragu terhadap definisi yang sama selama ini diyakini untuk seorang Habib. Itu ya. Ya, setidaknya ketika menyebutkan Habib keturunan Rasulullah ada tanda kutipnya, berarti ini menunjukkan bahwa redaktur majalah Tempo itu ya setidaknya sudah tidak percaya, setidaknya ragu gitu terhadap apa yang difahami selama ini, bahwasanya Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Oke, di halaman 54 Tempo mengulas penelitian penulis tentang nasab Habib Ba'alawi dengan judul penelitian Imaduddin Usman mengungkap dugaan terputusnya nasab Habib di Indonesia. Beradu kitab rujukan
Nah, dalam laporan itu Tempo mengungkapkan kesimpulan kesimpulan penulis bahwa para Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai nama anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer atau yang paling mendekati seperti kitab Tahdhibul Ansab 437 Hijriah, Syajaratul Mubarakah 597 Hijriah, Al-Fakhri 614 Hijriah. Nama itu baru dimunculkan dalam kitab karangan Ba'alawi sendiri, yaitu Al-Burqatul Musyiqah tahun 895 Hijriah. Dan ini sudah seringkali diulas ya. Untuk kitab-kitab nasab sebelumnya itu tidak ada yang menyebutkan Ubaidillah ini sebagai anak atau putranya Ahmad bin Isa Al-Abah. Bahkan untuk kehijrahan Ahmad bin Isa Al-Abah itu sendiri dipertanyakan kebenarannya, apakah benar ini Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramut atau ke Yaman. Sementara tidak ada data sedikit pun yang menunjukkan akan kehijrahan Ahmad bin Isa. Dan untuk klaim-klaim yang biasa dilakukan oleh para Ba'alawi, misalkan Ubaidillah ya adalah seorang imam, kemudian ahli hadis, begitu juga dengan Alwi bin Ubaidillah dan seterusnya. Ya itu semuanya hanya klaim-klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan dengan data apapun ya. Kita lanjut. Dalam laporan itu juga Tempo memuat pendapat Rumel Abbas, sang pembela setia Ba'alawi. Rumel kembali membuat framing-framing dan kedustaan. Framing yang dimaksud diantaranya tentang bahwa penulis merujuk kitab versi modern saja yang ada campur tangan editor. Dia pikir pentahkik kitab-kitab nasab itu tidak jujur seperti pentahkik Ba'alawi. Rumel tidak menunjukkan satupun bukti mana kitab versi cetak dari kitab-kitab rujukan penulis yang tidak sesuai dengan manuskrip aslinya. Kalau kitab-kitab yang ditahkik kaum Ba'alawi, penulis sudah beberkan bukti banyaknya interpolasi dan perubahan sana-sini. Itu menunjukkan bahwa ulama Ba'alawi tidak dapat dipercaya ketika mentahkik kitab atau meriwayatkan tentang nasab dan sejarah mereka. Tapi kitab-kitab rujukan penulis seperti Tahdhibul Ansab, Al-Majzi, Al-Muntaqil, Al-Talibiyah, Syajaratul Mubarakah, Al-Fakhri, Al-Asili, Al-Thabtul Musan, dan Umdatul Talib adalah kitab-kitab mu'tabar yang menjadi pegangan para ahli nasab dunia saat ini. Jadi sangat sulit untuk menuduh kitab-kitab itu dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Rumel tidak tahu jika tulisan penulis yang telah penulis cetak sudah penulis serahkan kepada wartawan Tempo. Artinya, seluruh narasi berkelit ala apapun ala Rumel Abbas, sebenarnya Tempo sudah punya jawabannya. Tapi sebagai media profesional, tentunya Tempo harus memberikan keseimbangan informasi untuk pertama kalinya, termasuk tentang klaim tercatatnya nama Ubaidillah dalam naskah Al-Arba'un dan Al-Mawahib yang dinisbatkan kepada Ali bin Jadid, wafat 620 Hijriah, yang diklaim Rumel ditulis tahun 611 dan 636. Dua naskah itu sampai hari ini tidak berani dikeluarkan Rumel. Kenapa? Nah, ini alasannya nih ya. Kalau kita menyimak dari penjelasannya Gus Rumel itu, ya karena rahasia perusahaan gitu kan. Cuma di sini Kiai Haji Imaduddin itu memiliki alasan tersendiri ya. Karena jika dikeluarkan akan langsung terlihat publik bahwa naskah itu baru ditulis sekitar 55 tahun yang lalu. Angka tahun yang ditulis memang 611 dan 636 Hijriah. Tapi angka itu sudah dicantumkan oleh penulis naskahnya. Jikapun itu karya asli Ali bin Jadid, maka ia tidak akan menulis nama Abdullah karena sebagai anak Ahmad bin Isa. Paling Ubaidillah. Kenapa? Kan Luhur Ali bin Jadid namanya Jadid, bukan Abdullah. Nama Abdullah itu nama tambahan tahun 877 Hijriah dalam manuskrip kitab As-Suluk versi Mesir. Sedangkan manuskrip versi Paris tahun 820, nama Abdullah ini tidak ada. Jadi, jika ada nama Abdullah atau Ubaidillah yang disebut Nazirul Yaman dalam Arba'un atau Al-Mawahib dengan asumsi itu kitab asli tulisan Ali bin Jadid, maka nama itu tidak merujuk seseorang yang kecuali yang disebut leluhur Ali bin Jadid, apalagi leluhur Habib Ba'alawi. Tidak mungkin, kecuali dusta. Makanya Rumel tidak berani menunjukkan manuskrip itu. Mungkin akan langsung dicetak lalu manuskripnya dihilangkan, seperti kitab Tarikh Syambal itu demikian. Dulu mungkin bisa begitu, tapi sekarang tidak bisa, bos. Kita sudah antisipasi itu. Setiap cetakan kitab baru tentang nasab Ba'alawi setelah 2023 dan 2024 yang manuskripnya dari abad 5, 6, 7, 8 sudah pasti palsu. Ini wajib diingat oleh setiap muslim yang hidup di hari ini. Jika suatu masa nanti ada kitab sebelum abad 9 tentang nasab Ba'alawi yang dicetak, maka sudah pasti itu kitab palsu. Bagaimana jika tahun percetakannya dimudahkan, misalnya ditulis dicetak tahun 2020, tetap akan terdeteksi. Bagaimana caranya? Dengan melihat kajian penulis. Jika kitab itu tidak bercover dalam
kajian penulis, maka dapat dipastikan kitab itu sebenarnya dicetak setelah tahun 2023-2024. Karena jika kitab itu memang sudah dicetak, maka tentu Pembela Ba'alawi sudah dijadikannya sebagai dalil dan akan diletakkan dalam meja diskursus ini. Ya. Ustaz kedua, Rumel di majalah Tempo adalah tentang bahwa nama Ubaidillah telah ditulis dalam naskah karya Abdul Qasim An-Nafad dan Hasan Al-Alal yang diklaim ditulis tahun 490 Hijriah. Kedua kitab itu tidak ada. Dan apa yang Rumel sampaikan di Tempo itu kedustaan belaka. Jika membaca penasaran bahwa Rumel untuk mengeluarkan kitab itu tidak akan bisa. Naskah Ba'alawi dari dulu dibela dari referensi yang dusta. Seperti Ali As-Sakron yang menyebut naskah Ba'alawi dicatat di Ibnu Samurah yang wafat tahun 586 Hijriah. Ternyata setelah dilihat di kitab karya Ibnu Samurah tidak ada. Nah, baik itu dalam versi yang cetak atau versi manuskrip, semua sama-sama tidak ada ini sahabat-sahabat ya. Kemudian tidak ada Murtada Az-Zabidi wafat tahun 1205 menyebut katanya Al-Ubaidili. 437 menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Setelah dilihat kitabnya Ubaidili tidak ada. Ali bin Tahir dalam Maqudul Almas yang kata Salim bin Jinan, ia seorang perawi hadis, nyatanya berdusta tentang bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebut gelar Al-Abah dan An-Nafat. Rumel Abbas pun demikian. Nah, jika naskah Ba'alawi harus terus dibela dengan kedustaan seperti ini, artinya apa? Artinya naskah ini bukan hanya naskah palsu, tetapi sudah masuk naskah palsu banget. Sudah palsu banget lagi. Dan kepalsuan itu telah terbukti dengan hasil tes DNA haplogrup mereka yang bukan J1. J1 adalah kode haplogrup keturunan Nabi Muhammad SAW, sementara para Habib Ba'alawi ini, dari 180 orang yang telah melakukan tes DNA, kebanyakan mereka berhaplogrup artinya jangankan mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Arab musta'ribah saja bukan. Nah itu ya penulisan dari Kiai Haji Madudin tentang Tempo, yang mudah-mudahan hal ini memberikan penerangan, pencerahan kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Allahumma fiqil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.